Tuhan. Kabar baik kalau Anda bergumul dengan sesuatu, baik kecil atau besar, yang kecil dipedulikan, apalagi yang besar, ya kan? Tuhan itu peduli pada Anda dan saya. He cares for you. Dan kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Bukan berarti Tuhan nggak menolong kita. Karena itu jangan cepat-cepat konklusi, karena manusia itu cetek sekali pikirannya. Karena itu saya beri judul hari ini, kita belajar dari Bapak Yakub, Allah bergulat dengan kita supaya nggak berhenti, nggak berakhir maksudnya. Tidak ada endingnya sentence kalimat itu nanti di poin 1, 2, 3. Tapi tulis dulu judulnya, Allah bergulat dengan kita supaya apa ya? Nantikan dulu, kita buka ayatnya. Kejadian 32. Ya, percaya dulu ya dengan segenap hati sebelum melihat apa-apa, karena iman itu mendengar, bukan melihat sesuatu. Tuhan itu nyata. Yakini dulu dengan segenap hati bahwa Tuhan itu real dalam setiap pergumulan kita. Nah, dalam cerita Yakub ini kita akan pelajari sesuatu. Kita lihat ayat 22, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada waktu itu, pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Tunggu dulu, kapan sih malam itu? Ayat 22 bunyinya begini, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan 11 anaknya. Mereka rame-rame menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Yakub dalam transisi, tapi transisi itu membahayakan. Belakang ada Laban, dia nggak bisa pulang. Kan dia barusan meninggalkan kampung halaman mamanya. Yakub kan terbuang selama 20 tahun di situ. Dia kerja rodi, digonta-ganti salary. Yakub pergi hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh beserta tongkat. Tapi dia kembali dengan ternaknya yang banyak. Tapi bukan berarti sudah enak atau nyaman hidupnya. Karena di depan dia menghadapi Esau. Orang-orang berkata, Esau datang nih, kokomu ada di depan sana. Ingat ya, Esau yang dendam sama dia, yang mau bunuh dia, makanya Yakub lari. Esau ini dendam kesumat karena diambil hak kesulungannya, ditrik lah ceritanya, ditipu daya. Nah, Esau ini bukan datang sendiri. Orang-orang Yakub memberitahu, kakakmu Esau datang dengan 400 orang, gagah perkasa semuanya. Waduh, ini kayaknya mau bunuh dia. Manusia kan pikirannya begitu. Dikit-dikit yang negatif itu muncul dulu. Manusia itu memang bakat iman, tapi iman yang salah. Coba lebih gampang berharap sama Tuhan atau kehilangan pengharapan? Ayo. Mana lebih mudah? Beriman sama Tuhan. Beriman sama Tuhan itu butuh dengar firman. Nggak otomatis, manual. Tapi kalau kita kehilangan pengharapan, nggak usah dengar apa-apa, diam-diam sunyi senyap aja, tiba-tiba bisa kalap, panik, kalut sendiri. Manusia memang bakatnya Adam dan Hawa. Gravitasinya selalu menjauhi Tuhan, selalu lari. Daud nggak bisa lari nih. Posisi dia kejepit. Depan kena, belakang kena. Gimana? Pernah nggak kita berada di dalam posisi seperti itu? Supaya Anda mengerti, sebelum nanti muncul seorang malaikat bergulat, yaitu Yesus Kristus di perjanjian lama, hadir sebagai manusia, bergelut dengan Yakub. Sebelum muncul itu, Anda harus tahu konteksnya. Yakub dalam kondisi yang sangat stres sekali. Dan dia menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok, berarti dia seberangkan semua ternaknya, anak, istrinya, ke seberang sungai Yordan, masuk tanah Kanaan atau kembali ke tanah perjanjian. Inilah terakhir kalinya Yakub menginjakkan kaki di sebelah timur sungai Yordan. Dia masuk ke sebelah barat. Dia kembali pulang ke rumah ayahnya Ishak. Tapi ketemu sama Esau dulu. Waduh, ini posisi nggak enak. Ini posisi susah bagi dia. Dia stres luar biasa. Dia ketakutan setengah mati. Ini dia seperti orang yang mau disembelih. Udah kayak seperti ini, pikiran dia selalu tertuju kepada skenario terburuk atau skenario terpuruk. Ingat ya, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Hanya karena Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan nggak ada.
Hanya karena Tuhan belum menjawabmu bukan berarti Allah belum mendengarmu. Hanya kali ini Tuhan memilih untuk bergulat dengan dia. Bukan keluarkan dia mentah-mentah dari masalah. Allah akan bergelut dengan seorang manusia. Mengapa? Karena Tuhan masih memproses hambanya. Ada proses yang tidak bisa di-bypass. Harus lewat masalah. Bukan berarti Tuhan yang bawa persoalan. Biasanya manusialah. Manusialah penyebab masalahnya sendiri. Mana pernah sih Tuhan itu buat kita jatuh? Mana pernah sih Tuhan itu buat kita bodoh? Manusialah yang selalu ambisi. Manusialah yang selalu gegabah. Tapi Tuhan bisa pakai loh. Problema kita itu membentuk kita menjadi seperti Kristus. Nilai kekal itu melebihi nilai duniawi. Ujung-ujung maksimal pol-polan gitu ya, kita mati itu. Itu hanyalah gak sampai 100 tahun. Jarang orang hidup lebih dari 100 tahun, 1 century. Kita hidup selamanya di sorga itu nilainya tak terbilangkan. Bayangkan 100 tahun, tambah 100 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, dan terus menerus namanya hidup kekekalan. Sengsaramu sekarang itu, sengsara kita, tiada artinya dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Kehilangan materi, dalam bahaya, semua itu apa artinya? Kalau itu bisa mengerjakan perkara yang indah, nan kekal di dalam kita. Yakub menyeberang, tapi dia mengambil keputusan yang benar. Dia seberangkan semua kawanan, ternak, domba, istri, anak. Ingat ya, ini pesan Tuhan, apapun terjadi atas hidupmu, atau apapun yang belum terjadi, dan juga sesetres apapun Anda, please remember this, atau ingatlah, langkah maju itu langkah yang benar. Jangan mundur dari Tuhan. Yakub maju, seberang. Karena dia tahu Tuhan yang suruh dia ke arah tanah perjanjian. Hatinya tertuju pada janji sekalipun susah sekali. Pokoknya apapun terjadi kalau Anda tidak tahu mau melangkah kemana, melangkah ke depan itu paling benar. Selalu memandang ke atas itu paling betul. Never retreat. Tidak boleh mundur. Karena faith, iman itu artinya tidak mundur ke belakang. Ingat itu ya, iman itu tidak mundur sama sekali. Ya mungkin majunya dengan mencucur air mata, bahkan beberapa orang dengan peluh darah. Kita itu maju berdarah-darah. Maju terus, pantang mundur. Karena satu-satunya jalan iman itu ke depan. Lari bukan jalan Tuhan, mundur bukan jalan Tuhan. Kembali ke masa lalu juga bukan jalan Tuhan. Maju ke depan, bersama dengan Tuhan. Yakub gak peduli, dia majukan. Padahal seharusnya menurut saya kalau sampai diserang beneran, lebih baik kan di seberang Yordan. Kan dia bisa lari, sana kan masih harus menyeberangi air. Apalagi kalau Yordan, sungai Yordan lagi pasang. Kalau saya jadi Yakub main aman, udah di seberang sungai Yordan, di sisi kanan atau di sisi sebelah timur. Dia seberangkan dulu. Itulah iman. Iman itu percaya dulu, melihat nanti. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Wow, waktu Yakub tertinggal seorang diri setelah menyeberangkan, dia letih sekali. Mendadak muncullah seorang laki-laki, misterius sekali, bergulat sama dia. See, not until you feel alone or lonely, God will not appear to you. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu merasa sendiri dulu. Sungguh-sungguh kiri kanan tidak ada pertolongan, bukan kemanakah aku dapat pergi. Ini loh ayat yang saya pikirkan. Ini, aku melayangkan pandanganku. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku bukan dari gunung ini, gunung itu. Pertolonganku datang dari Tuhan, the maker of heaven and earth. Pembuat langit dan bumi. Tuhan izinkan Yakub seorang diri. Itu bagi kita alone. Atau mungkin tidak alone lah, kita ada orang di kiri kanan. Tapi kita feeling lonely. Itu saat tepat untuk mencari wajah Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Itu waktunya mencari wajah Tuhan. Nah, bukan Yakub yang cari gara-gara loh ya. Bukan Yakub yang bergulat dengan dia. Coba baca sekali lagi ayat 24. Dan tinggallah Yakub seorang diri. Oke, kita mengerti.
Tuhan tunggu sampai dia sendirian, baru Tuhan mewahyukan. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia, nggak tanggung-tanggung sampai fajar menyingsing sampai pagi. Ini yang saya sebut the wrestling Christ, Kristus yang bergulat. Ini Yesus Kristus. Di perjanjian lama, nanti ditanya nama, dia nggak mau beritahu. Karena sakral. Ini bukan malaikat. Kalau malaikat selalu memberikan identifikasi. Kalau Allah selalu berkata, aku adalah aku. Nggak usah tanya, nggak usah banyak tanya. Kamu tidak layak. Ini Yesus. Saya sebut Yesus sang pegulat. Dia menggulati atau bergelut dengan Yakub. Why? Karena Anda harus tahu sifat Yakub. Yakub itu alot sekali orangnya. Orangnya licin sekali. Bahkan terkesan bukan cerdik, tapi licik. Yakub itu orangnya banyak sekali lemak-lemak karakter yang tidak perlu. Bagaimana dia bisa menjadi bapak Israel kayak begitu? Tuhan harus gelut sama dia untuk mengkikis kedagingannya. Karena selama ini dia merasa, aku loh pintar ngomong, aku ini pandai, selalu bakat konspirasi. Apa yang aku mau, aku selalu dapat. Lu gak kasih, gua curi. Yakub kan begitu. Koko punya hak kesulungan, aku trik. Aku akan jebak dia pakai kacang merah, semangkuk doang. Orang ini pintar sekali, lika-liku sekali. Dia kira Tuhan juga bisa digituin. Tuhan sini, dipegang di kerahnya. Sini Tuhan, bless me, berkati aku. Sini, help me. Sini Tuhan, answer me, jawab aku, tolong aku, berkati aku. Kali ini Yakub ketemu sama seseorang yang lebih hebat dan lebih kuat. Selama ini semua orang bisa dia manipulasi. Ketemulah sama Tuhan. Dan Tuhan kalahkan dia. Yakub ini orang yang terlalu banyak. Dia ini belum menyerah sama Tuhan. Ini orang bukan hanya berulah. Orang ini susah dipegang ekornya. Gitulah kata orang-orang zaman dulu. Maka Tuhan gulat dengan dia. Kasih dia sebuah pelajaran kasih. Kamu bisa memanipulasi siapapun. Tapi jangan lupa aku ada di atasmu. Tuhan Maha Kuat, Tuhan Maha Tahu. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Masa sih Allah tidak bisa mengalahkan seorang manusia? Loh, Tuhan Yesus di sini, di perjanjian lama, seperti seorang malaikat dalam wujud manusia berjumpa sama Yakub. Ingat nanti ya, Yesus juga berjumpa sama Yosua sebagai panglima bala tentara Allah. Hampir-hampir sama Yosua diajak gelut. Tapi diberitahu, tanggalkan sepatumu, tempat kamu berdiri itu suci. Ketika ditanya kamu kawan atau lawan, dia tidak memberitahu. Karena dia tidak selevel dengan kita. Dia berkata, tanggalkan sepatumu. Ketika ditanya, kamu lawan atau kawan? Tanggalkan sepatumu. Langsung tahu, malaikat tersebut bukan malaikat biasa dan tidak berada di liga kita. Waktu ini juga dia gelut sama Yakub. Nih, saya ajari kamu untuk menundukkan diri sama aku. Saya ajari kamu bagaimana caranya untuk berserah. Saya ajari kamu bagaimana nurut. Saya ajari kamu bagaimana tulus. Saya ajari kamu untuk tahu diri. Bahwa kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kau tidak berhak kecewa sama aku. Siapa kau kira dirimu? Wow, Tuhan datang gelut sama dia. Ayo, dibutuhkan persoalan kadang-kadang membuat orang keras itu untuk menunduk. Dibutuhkan problema untuk membuat orang yang hatinya itu lika-liku untuk bisa akhirnya seperti domba yang nurut sama gembalanya. Luar biasa ya. Dan orang itu nggak bisa mengalahkan Yakub, kok bisa? Karena Tuhan di sini tidak pakai kuasa supranaturalnya. Fisik manusia, gelut semalaman. Padahal Tuhan dengan mudah kalahkan dia. Buktinya ketika ia tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan manusia,
Ini orang memang orang paling keras sedunia, kira-kira gitulah. Ini orang paling pengku, paling stubborn, paling keras kepala. Secara manusia daging dengan daging, Yakub nggak bisa kalah. Langsung Tuhan turun tangan. Tinggal disentil doang, dia pukul sendi pangkal pahanya, langsung pincang seumur hidupnya. Bayangin, hanya dipegang. Alkitab mengatakan di bahasa Inggrisnya, and he touched Jacob's hip. Tidak dipukul bahkan, just touch. Ya, secara manusia nggak ada orang lebih keras dari Yakub. Nggak ada orang lebih susah dijinakkan seperti Yakub. Ini kuda liar yang nggak bisa jinak sama sekali. Ya, anjing yang paling galak pun masih bisa jinak. Tapi kalau serigala itu hewan liar. Oh, jangan sampai makan tuan. Yakub adalah tipe orang yang beriman namun makan tuan. Tuannya itu mau dimakan. Hari itu dia tahu diri. Kamu tidak berada di level Tuhan. Luar biasa. Pernahkah Anda melihat orang yang keras sekali, angkuh luar biasa. Setelah problema bertahun-tahun menunduk sama Kristus seperti ini. Bukan berarti Tuhan kasih dia persoalan. Tapi Tuhan memakai persoalannya untuk mengajarkan penundukan diri. Tuhan bukan benci. Tuhan lakukan itu untuk kebaikannya. Karena hanya orang yang menundukkan pada Kristus yang bisa menikmati berkat-berkatnya. Allah tidak punya maksud untuk membunuh, membinasakan. Itu iblis atau setan. Allah punya maksud mulia supaya memberikan orang itu masa depan penuh pengharapan. Versi Tuhan, bukan versi orang itu. Tuhan itu selalu memberi kita disiplin. Tongkat gadanya bukan untuk menghancurkan, karena aku tidak punya rancangan kecelakaan. Tapi aku mau menambahkan sejahtera untuk sekarang, bukan berarti problemamu hilang. Supaya dari sejahteraku ini, nanti ku bawa engkau pada masa depan yang telah kurancangkan. Tuhan itu izinkan. Tahu nggak, problema itu juga satu versi atau satu cara Tuhan bergelut dengan kita. Tuhan bergulat. Tapi semakin dia merasa dirinya kuat, bisa. Yakub ini kan percaya dirinya luar biasa, ini over PD sekali. Dia merasa semuanya itu bisa dirancangkan, semua itu bisa dengan otaknya. Ini memang pintar Yakub ini. Apa yang nggak bisa sih? Hak sulung pun gua curi. Laban pun gua kelabui. Saya kelabuin dia. Apapun bisa. Hari itu dia ketemu dengan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dikontrol sama dia. Dipukullah pangkal sendinya. When you feel you are strong, he will defeat you. Waktu Anda merasa Anda kuat, dia akan mengalahkan. Dia akan memukul sendi pangkal pahamu. Dia akan mengizinkan kehidupan atau hidupmu mengalahkan dirimu. Tapi coba lihat ayat 26. Ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Sahut Yakub, kan dia sudah mau pergi nih. Biarkanlah aku pergi sebelum fajar ya, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kedengarannya masih ngotot ya, padahal enggak loh. Kalau Anda baca di Hosea 12 ayat 5, nggak usah dibuka. Di sana dituliskan bahwa Yakub itu dari kecil, dari kandungan belum bisa berpikir, sudah bisa pegang tumit kakaknya si Esau. Tapi kali ini ketemu sama malaikat, dia merengek. Alkitab mengatakan dia memohon kepada malaikat itu dengan siapa dia bergulat. Dia memohon kepada malaikat itu agar memberkati dirinya dan dia memohonkannya dengan mencucurkan air mata di Hosea. Kedengarannya masih ngotot, sahut Yakub kan? Ini bukan sahut-sahutan. Sahut Yakub di sini adalah erangan. Ketika dia berkata, Lord, dia menangis, I will not let you go. Dan dengan rendah hati dia berkata, bless me. Berubah tuh Yakub. Dari yang alot, keras, pengku, bersikuku, stubborn, sombong sekali, merasa bisa sendiri, nggak perlu Tuhan hanya tambahan. Aku pinter ngomong loh, fasilida, pinter otaknya, bisa memikirkan gimana caranya, strategi untuk mendapat yang kuinginkan. Wah, sehari itu dengan berserah dan dengan air mata kata Hosea, dia berkata, please don't go. Jangan pergi.
bless me. Dengan air mata yang mulai berlinang-linang berkaca-kaca di kedua bola matanya. Dia memandang Tuhan dengan rendah hati dan menyahut begini, Lord, have mercy on me. Tuhan, kuserahkan jiwaku kepadamu. Berbelas kasihanlah. Wow. Kira-kira seperti itu gimana? Tuhan hajar dia kalau sudah demikian? Coba baca. Ya, ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub, ayat 27. Ketika dia berserah, Tuhan langsung tanya, what's your name? Masa Tuhan nggak tahu? Tapi Tuhan suruh dia ngaku kalah. Tuhan suruh dia ngaku salah. Tuhan suruh dia ngaku tak berdaya. Sahutnya, Anda bisa rasa nggak? Sautan kali ini penuh dengan getaran. Sautnya, ya, Yakub. Mau tahu kata Yakub? Yakub itu artinya, aku penipu. Ya Tuhan, aku itu orang yang memang begini. Nggak baik biakku dari dulu. Aku ini punya karakter flaw. Aku ini punya cacat karakter. Tuhan, aku tipu kanan kiri. Itu jadi karirku selama ini. I'm sorry. Dengan menundukkan kepala, dia menyahut. Ya Yakub Tuhan. Wow, saya kira Tuhan akan marahi dia, pukul lagi. Kali ini bukan hanya pangkal pahanya, kalau perlu seluruh pahanya sekalian. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub atau penipu, tetapi Israel. Wow, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau kalah. Bukan, dan engkau menang. Ini hebat loh. Ketika Tuhan tanya sama dia namamu siapa, Yakub, di situ dia hancur hati. Saya bisa bayangkan dia menangis. Tadinya gelut gagah perkasa. Lu kira lu siapa? Aku Yakub, kamu nggak tahu ya? Setelah fajar menyingsing, iya ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan apa-apa. Aku ini tidak layak apa-apa dari Allah. Tuhan, kasih aku remah-remah. Just bless me, berkati aku. Tuhan tanya, namamu siapa? Yakub. Setelah itu Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Dia menengadah. Namamu bukan lagi penipu, tapi Israel yang artinya I rule. Israel itu artinya God rules atau Allah memerintah. Mulai hari ini aku yang memerintah atas hidupmu. Hidupmu adalah responsibility, tanggung jawabku. Ketika engkau berserah, berkat kau akan terima. Lalu Tuhan berkata begini, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Masa Tuhan ngaku kalah? Lebih tepatnya Tuhan ngalah. When we are weak in His hands, waktu kita lemah di tangannya, tahu nggak? Waktu itu dia kuat. Tuhan ngalah waktu dia sok-sok gaya, dipukul sama Tuhan. Waktu dia berserah, Allah mengalah dan berkata, Yakub, Tuhan tidak berkata aku kalah loh. Tuhan berkata engkau menang. Pernah nggak kita lagi bergulat dengan anak kita bercanda, main-main saja, ayah dan anak dan putranya biasanya. Saya punya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau sama anak-anak cowok saya, wah gulat-gulatan. Kadang-kadang saya izinkan bukan kadang-kadang, selalu saya ngalah. Waktu mereka kecil, nggak mungkin lah mereka bisa menang sama saya. Saya orang dewasa. Tapi saya kalah, kalah. Wah senang mereka, yeay. Wah hebat kamu kuat, kamu menang. Untuk membangun rasa percaya dirinya. Don't worry, Tuhan akan membangun percaya dirimu nanti. Tugasmu hanya berserah. Nanti Tuhan akan berkata, you know, kalau Tuhan sudah berkata, tahu nggak? Wah itu pewahyuan. Aku akan berbuat ini. Aku akan lakukan itu. Tapi ketika kita marah sama Tuhan, Tuhan kan bilang silakan jalan sampai tabrak semua, nanti datang ke sini, saya selesaikan marahnya, tapi juga harus balut lukanya. Kan lebih pintar segera aja masuk ke hadiratnya. Datang aja dengan hancur hati dan berkata, Lord, I need help. Aku butuh pertolongan. Allahmu itu kuat. Dan Tuhan itu nyata dalam pergumulan kita. Hanya karena dia belum memberi kita mujizat. Jangan cepat-cepat ambil konklusinya. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lihat siapa yang sebenarnya menang. Kan Tuhan. Tapi Tuhan ngalah
Gini loh, kalau kita itu lemah ya. Bukan pasrah yang gini loh ya sudah, mau apa? Bukan. Tapi berserah itu bukan begini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan. Terjadilah. Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuntun saya. Aku tidak akan lepaskan Tuhan. Orang yang bisa ngomong begitu, Tuhan akan berkata, your life, my responsibility. Hidupmu tanggung jawabku. Dan Tuhan akan berkata, kamu menang. Nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kenapa ya diizinkan pincang ya? Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Mau tahu nggak? Saya mikir-mikir kenapa sih harus pakai dipukul pangkal pahanya segalanya? Supaya Yakub nggak merasa itu halusinasi. Orang itu bisa ragu suatu hari. Dia bisa berkata, itu asli atau mimpi ya? Karena pengalaman itu begitu real, begitu nyata. Tetapi tidak ada saksi kan. Jadi Yakub mikir, bisa aja suatu hari imannya lemah dan berkata, mungkin waktu itu hanya halusinasi aku. No, sama Tuhan dikasih tanda. Bahkan kecelakaan pun seolah-olah musibah, itu pun kasih karunia untuk dia ingat perjanjiannya dengan Tuhan saat itu. Yaitu, when you are weak, I am strong. Waktu kamu lemah, aku kuat. Tuhan kasih dia satu kepincangan. Kepincangan itu pun gentle reminder. Bahwa this was also real. Semua ini kejadian nyata. Bukanlah rekayasa pikiranmu, hai Yakub. Tuhan itu nyata dalam pergumulan kita. Dari waktu ke waktu, dari satu poin ke poin berikutnya, Tuhan akan kasih kita tanda. Bahkan secara fisik, bahwa Allah ada di sana. Pernah nggak kita mau lari dari Tuhan, tiba-tiba dicegah? Tiba-tiba aja, mendadak aja. Ada aja rambu-rambunya. Entah kita ketemu siapa dan apa. Itu tanda-tandanya Tuhan. Cepat-cepat mengerti. Itu kepincangan yang Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu. Mau laju, dihentikan. Seperti ada remnya. Ketemu itu, ketemu ini, kejadian itu. Allah itu bergulat dengan Anda. Kadang-kadang ada masalah yang langsung keluar. Ada masalah yang harus sabar. Ya, sekarang saya jawab judul itu. Allah bergulat dengan kita supaya apa? Satu, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kalau Anda berada dalam problema berlama-lama, don't worry. Sehari demi sehari masalah hidup Anda. Setiap hari kan ada kesusahannya sendiri. Take it a day at a time. Percayalah, Tuhan itu sudah ada di ujungnya. Cuman hari-hari ini Allah masih bergulat dengan Anda. Nikmati prosesnya. Pastor Philip ngomong gitu, nggak pernah ngalami. Siapa bilang kita semua punya pergulatan sendiri? Ya, dan setiap hari kita harus nikmati prosesnya. Karena nikmati prosesnya pun masih sakit. Lebih payah lagi kalau kita nggak nikmati prosesnya. Karena prosesnya menyakitkan. Kalau kita nggak nikmat, double sakit. Nggak punya pilihan sih. Saya harus nikmati prosesnya Tuhan. Kalau nggak, saya bisa mati di tengah. Saya bisa kecolongan. Iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan. No, I must enjoy God's process. Even though, sekalipun, proses itu sama sekali tidak enjoyable. Tidak nikmat. Siapa sih suka ketika diproses oleh Tuhan? Bukankah dikatakan di Alkitab, ketika Tuhan menyesah anaknya? Ya kan? Dan duka cita yang mendahului kemenangan itu di perjanjian baru. Siapa? Ketika seorang itu didisiplin sama Tuhan, itu tidak mengenakan. Tapi nanti coba bayangkan, tuaian kebenaran yang akan dia raup dalam hidupnya setelah masa-masa susah. Itu yang harus diperhitungkan. Kemuliaannya itu loh gak sebanding dengan rasa sakit sekarang. Ya. Nah, yang pertama Allah bergulat dengan kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan sedang mengkikis kedaginganmu dan kedaginganku. Kedua, Allah bergulat dengan kita supaya kita belajar berserah penuh kepadanya. Because in surrender and in trust is found God's blessing. Restu Tuhan itu dalam surrender kita, waktu kita berserah dan waktu kita percaya. Bedanya berserah dengan pasrah apa? Bedanya sini. Berserah itu jodohnya percaya. Pasrah itu juga kayak berserah, tapi pasrah itu jodohnya nggak percaya. Yang membedakan berserah dan pasrah itu rasa percaya. Pasrah itu udah lepasan, udah nggak percaya. Berserah itu juga lepaskan, tapi lepaskan dalam percaya. I surrender all. Aku tahu Tuhan, aku lakukan bagianku.
Tuhanlah yang menentukan. Bedanya di iman. Terakhir, Allah bergulat dengan kita supaya, ini tujuannya ya, catat ini, supaya kita diberkatinya dengan sifat yang baru. Tahu nggak nama Yakub diganti jadi Israel, dari penipu menjadi Allah memerintahnya? Disitulah Allah menjadikan seorang Yakub ciptaan baru. Masalah itu bisa mentransformasi kita. Ujungnya itu berkat materi bisa dikembalikan seperti Ayub. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun Tuhan kasih replacement-nya. Nanti akan ada orang-orang baru dalam hidupnya. Tetapi coba Anda teliti dengan seksama. Orang yang keluar dari masalah dalam Tuhan ya, mereka akan punya sifat yang baru. Seolah-olah dapat nama yang baru. Yakub lewat pergulatan ini mendapat nama baru, jadi Israel. Sekarang, Anda nurut Yakubnya atau nurut Israelnya? Saya ini mau ikut manusia lama saya atau mengikuti manusia baru saya? Setiap kali saya dirudung masalah, keluar lagi, saya semakin diperbaharui. Seolah-olah dapat nama baru lagi. Ya, setiap kali saya keluar dari sebuah masalah, saya nggak bisa kembali lagi kepada manusia lama saya. Bukan sebelum saya bertobat terlalu panjang. Ya, terlalu di belakang. Saya nggak akan bisa kembali ke manusia lama saya sebelum saya masuk masalah itu. Karena setelah saya masuk masalah itu, saya keluar jadi ciptaan lebih baru, saya jadi lebih dewasa. Saya jadi lebih tough, lebih kuat orangnya. Bukan jadi lebih pintar sih, tapi jadi lebih bijaksana. Masalah yang ku alami belakang itu nggak perlu di-hair lagi di depan. Dari sekarang sampai saya mati, atau sampai Tuhan panggil kembali, saya tidak akan pernah melakukan kebodohan atau kesalahan itu lagi. Karena masalah tersebut mengajarkan saya hikmat-hikmatnya. Sehingga saya berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tahu nggak? Di ujung setiap problema kita ada sifat dan nama baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Itu pahalamu, membuatmu berjalan dalam berkat-berkat Tuhan seumur hidupmu. Look at that. God is blessing you. Haleluya.